Tapi Fiona katanya tuh masa-masa terindah tuh adalah masa-masa SMA. Menurut kamu bener gak sih itu? Enggak sih, enggak indah sih, soalnya masa SMA aku COVID guys, COVID. Iya bener. Halo guys. Halo. Pernah gak sih kalian kepikiran mengenai dunia perkuliahan? Untuk teman-teman yang baru lulus SMA nih pasti kepo deh, sebenarnya dunia perkuliahan itu tuh gimana sih? Kita terus bakalan sama-sama membahas tentang semua hal nih mengenai dunia perkuliahan dan serba-serbi jadi mahasiswa. Bersama saya Fiona, Saya Gita. langsung aja kita capcus. Oke guys, karena di sini udah ada teman saya, Gita, jadi kita masih langsung tanya-tanya aja gitu. Git, ini sekarang kamu udah semester berapa nih, Git? Ini aku semester 2 dan mau ke semester 3. Oke, mau dari 2 ke 3 ya, berarti kamu udah 1 tahun ngejalanin kuliah. Iya betul banget. Oke, menurut kamu nih, gimana sih perasaan kamu menjalani selama 1 tahun menjadi maba? Kan biasa kan kalau misalnya dalam perkuliahan itu selama 1 tahun itu tuh pasti dipanggil maba gitu kan? Gimana sih perasaan kamu? Ya pastinya perasaan aku tuh kayak ya antara senang sama sedih sih. Soalnya aku masih dalam proses peralihan dari siswa ke mahasiswa. Kalau kamu gimana nih? Gil? Kalau misalkan aku sih ya sama sih kayak kamu, kayak aku lebih ke seneng aja gitu menjadi mahasiswa, kayak keren, Nah, keren aja bener-bener gitu. keren. Jadi kayak kata orang itu kan banyak banget sih bedanya SMA sama yang udah menjadi mahasiswa. Itu menurut kamu bedanya apa? Kalau menurut aku ya bedanya di SMA kan kita masih dibilang siswa nih. Nah itu tuh dari sistem belajarnya tuh juga udah beda sama kita yang udah jadi mahasiswa. Nah kalau SMA itu kan kita masih diatur-atur ya, jamnya harus bangun Iya, pagi. bener. Tapi kalau jadi mahasiswa nggak harus kayak gitu. Iya, jadi kita kayak kalau misalkan yang aku selama ini alami, kalau misalkan jadi mahasiswa tuh lebih enak gitu guys. Jadi kayak Betul. kita datang ke kampus sesuai dengan jam mata kuliah Iya, yang akan betul. kita ambil. Kadang itu tuh biasa siang atau kadang sore. Tapi kalau misalkan ada tuh kita tuh 1 hari full kita tuh harus di kampus gitu. Jadi menurut kamu nih Git, itu tuh jadi enakan mana? SMA atau udah masuk kuliah? Kalau menurut aku lebih enak kuliah sih jadi mahasiswa. Oke, Kita lebih sering banyak apa ya, bangun siang ya kalau jadi mahasiswa. Oke, jadi kalau misalnya menurut Gita nih dia lebih suka SMA, kuliah ya. Iya kuliah dong. Kalau aku sih lebih suka dua-dua sih. Aku suka SMA sama kuliah, gitu deh. Tapi Fiona katanya tuh masa-masa terindah tuh adalah masa-masa SMA. Menurut kamu bener gak sih itu? Enggak sih, enggak indah sih, soalnya masa SMA aku COVID guys, COVID. Iya, bener. Masa SMA aku COVID. Oke. Oke, karena teman aku nih, aku mau spill ya guys. Teman aku nih salah satu anak organisasi, jadi dia tuh mengikuti banyak organisasi. Jadi aku mau nanya nih Gita, organisasi apa sih yang kamu ikut? Oke, jadi aku ikut organisasi himpunan mahasiswa. Oke, itu singkatnya HIMA ya? Iya, betul. HIMA guys, organisasi HIMA. Terus? HIMA, terus? Selain HIMA aku juga ikut UKM. Heeh. Aku ikut UKM kalau di Univ. Aku namanya UKM Lembaga Dakwah Kampus. Jadi tentang belajar tentang agama Islam. Oke, tentang agama Islam. Betul banget. Terus apa lagi? Kalau itu, kalau misalnya bicara tentang organisasi luar, aku juga ikut organisasi luar. Aku ikut jadi staf internnya Pagaraya. Oh, Pagaraya. Oke. Oke nih guys, jadi kita ini udah banyak banget ya ikut OKM sama organisasi. Kalau misalkan teman-teman ini kayak bingung UKM sama organisasi itu apa gitu. Kalau misalkan UKM itu apa ya gitu kan tuh? Dari singkatan, dari kepanjangannya aja unit kegiatan mahasiswa. Lingkupnya pasti lebih kecil ya dibandingkan HIMA gitu. Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan aku lihat kamu ini kan banyak banget ikut organisasi. Menurut kamu ikut organisasi penting gak sih? Kan biasa ya teman-teman, kata-kata orang itu kalau misalkan ikut organisasi tuh nilai tuh nggak bakal aman guys. Setiap hari tuh rapat mulu gitu. Jadi menurut kamu gimana sih? Kalau menurut aku itu anggapannya salah, Fiona. Soalnya apa? Kalau kita ikut organisasi itu kita belajar gimana caranya memanajemen waktu. Kalau misal kita ikut organisasi nilai kita buruk, oh berarti manajemen kita tuh buruk. Gak ada waktu gitu. Gitu. Terus orang-orang banyak berasumsi kalau ikut organisasi itu disesuaikan jurusan. Jadi misal kita nih jurusannya akuntansi ya, ngapain ikut organisasi? Kan kamu kan jurusannya nggak berkaitan sama orang-orang luar gitu kan, nggak sering berinteraksi sama luar. Tapi tuh ikut organisasi tuh bisa meningkatkan soft skill, Fiona. Bener nggak sih?
Oke, bener. Aku setuju sih sama ini. Jadi teman-teman, kalau misalkan nih kan banyak banget pendapat ya. Kalau misalkan dari pendapat pribadi kami berdua, organisasi itu cukup penting. Jadi selain bisa kita tuh melatih pemikiran kita agar lebih kritis, kita juga bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Selain itu, kita juga bisa melatih public speaking karena ya tiap hari kita harus ngehadapin untuk ngerjain proker dan sebagainya. Gitu sih. Oh iya, karena aku tadi udah spill nih UKM sama organisasi yang aku ikutin, boleh dong ngambil spill. Ini aku lebih sibuk guys dibanding aku lebih sibuk. Enggak sih, Dengerin ya. enggak sih. Aku nggak terus sibuk-sibuk banget guys. Tunggu, organisasi yang aku ikut tuh paling apa ya? Ada hima sama kan? Kita berdua juga ikut hima. Kami berdua ikut hima gitu. Hima, setelah itu aku juga ikut FPBEM, Forum Perempuan BEM. Setelah itu juga yang terakhir itu aku ikut GIBE, Galeri Investasi UISI. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu GIBE itu tuh tempat UKM untuk kita belajar investasi gitu. Karena berhubung aku juga dari jurusan akuntansi dan ya aku kepo aja tentang dunia investasi. Gitu guys. Oke, karena kita udah spill banyak nih tentang organisasi, terus mengenai dunia perkuliahan yang awal. Berikutnya aku mau nanya Gita nih. Aku kayak dari tadi banyak nanya banget ya guys. Malah aku agak kepo gitu. Aku nanya Gita nih, mitos atau fakta tentang dunia perkuliahan. Oke, aku duluan yang mau nanya mitos atau fakta. Gita, aku mau nanya mitos atau fakta gak sih kalau misalkan di dunia perkuliahan itu kita capek banget, terus kita tuh nggak bebas, nggak bisa liburan, tidurnya tuh tengah malam. Itu mitos atau fakta menurut kamu? Dari kamu deh, pengalaman kamu tuh gimana? Oke, jawabannya mitos. Mitos. Oke. Oh, itu nggak benar ya berarti ya? Kenapa? Karena gini ya, kita emang kalau jadi mahasiswa kalau sibuk banget, kalau longgar itu bener-bener longgar banget. Jadi kita ada satu hari dimana kita tuh sibuk kuliah, sibuk organisasi juga. Tapi ada satu hari itu bener-bener kita nggak ada kerjaan sama sekali. Kalau aku jadi anak kos bengong sih di kos-kosan. Nggak buat apa-apa gitu Iya, ya? karena udah luang banget. Oke. Kalau misalkan dari aku sih ya, sebenarnya kalau misalkan mau bilang anak kuliah itu sibuk, ya emang sibuk sih. Tapi kalau misalkan anak kuliah itu banyak jatah liburnya guys. Jadi kalau misalkan dulu ya, kita biasa itu tuh libur berapa bulan sih? Kalau misalnya libur panjang 1 bulan ya? Iya, 3 minggu Fiona. 3 minggu. Tapi kalau misalnya di kuliahan, kalau misalnya kamu nih dari semester 1 menaik semester 2, libur per semesternya tuh ada sampai 1 bulan dan sampai 3 bulan guys. Jadi menurut aku ya nggak terlalu capek-capek sih. Tapi kalau misalnya tergantung jurusan ya guys, karena berhubung kami berdua adalah jurusan akuntansi dan sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih. Tapi kalau misalkan untuk begadang ngerjain tugas sampai malam itu benar banget. Jadi kalau misalkan bilang enakan kuliah atau SMA yang tugasnya banyak, yang tugas paling banyak itu kuliah sih menurut pribadi aku ya. Gitu sih. Tapi kalau misalkan liburnya paling banyak kuliah sih. Iya, betul banget. Oke nih guys, kayaknya dari tadi aku yang nanya mulu deh. Jadi sekarang gantian deh kamu nanya mitos atau fakta, nanti aku jawab. Apa ya? Oh, ini aja nih. Mitos atau fakta di kuliahan itu mahasiswanya ambis semua. Fakta, ini fakta banget guys. Ini fakta banget. Menurut aku ya, kalau misalkan di dunia perkuliahan anak-anak tuh pada ambis semua untuk mengejar IPK. Jadi menurut aku tuh fakta. Itu emang nggak terbantahkan sih, nggak tahu ya kalau misalkan di masing-masing jurusan. Tapi kalau misalkan di jurusan kami, berhubung aku dari akuntansi dan kita juga dari akuntansi, kami sekelas teman-teman, kami sekelas dan seuniv. Jadi menurut aku tuh fakta, di kelas kami tuh anak-anak pada ambis semua. Jadi kalau misalkan untuk mereka tuh kejar target sih. Kalau misalkan untuk semester 1 sampai semester sekian tuh harus ngejar target, IPK-nya tuh harus bagus gitu. Apalagi untuk kayaknya ada beberapa di kelas kami tuh cukup banyak teman-teman anak-anak beasiswa. Jadi mereka harus bisa menjaga IPK, termasuk di sebelah saya, anak beasiswa juga guys. Kamu juga anak beasiswa. Oke, jadi kayaknya kita udah ngebahas banyak sih ini mengenai mitos, fakta, dan segala macam dunia perkuliahan dan lainnya. Jadi kalau misalkan yang masih bingung, kayak masih kepo, yaudah guys, chat aja di kolom chat, nanti akan kami balas kok. Oke. Ramah kok kita. Sangat ramah, kami ada anak-anak yang ramah. Oke guys, kita kayaknya udah masuk di akhir sesi dan saya Fiona, Saya Gita. kami pamit undur diri. Bye bye.